Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Kali ini kita akan melanjutkan dari Risalah Qusyairiyah yang sebelumnya membahas tentang dasar-dasar tauhid menurut para ahli tasawuf. Adapun kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang terminologi atau istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu tasawuf. Sebelumnya, mudah-mudahan para mustami' senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, lancarkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun istilah-istilah tasawuf, Imam Al-Qusyairi menjelaskan di dalam kitab risalahnya
bahwa sesungguhnya setiap kelompok ulama memiliki beberapa istilah yang dipakai secara khusus. Pemakaian itu memiliki ciri tersendiri dan terpisah dari yang lainnya. Mereka menciptakannya melalui kesepakatan pendefinisian yang mufakat untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, seperti pendekatan pemahaman pada sasaran dialog atau mendudukkan makna suatu istilah di atas garis yang sepadan. Istilah-istilah yang mereka pakai berkaitan dengan permasalahan mereka dan ditujukan untuk menyingkap arti suatu masalah bagi kepentingan diri mereka sendiri dan menutup para penentang ajaran mereka, sehingga makna istilah yang terpakai secara khusus itu menjadi tertutup bagi pihak-pihak lain, dan sumber kecemburuan, penyingkapan rahasia bagi kelompok-kelompok yang lainnya. Hal itu dikarenakan tak ada hakikat yang terkumpul satu macam beban hukum atau terperoleh dengan satu langkah perjuangan. Justru makna itu telah disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam hati suatu kaum dan menjernihkan hakikat beberapa rahasianya. Imam Al-Qushayri melanjutkan, kami di sini hanya ingin menjelaskan makna daripada istilah-istilah itu, bertujuan untuk mempermudah pemahaman bagi orang yang menekuni dan mendalami arti kehidupan orang yang berlaku batin atau riyadhah di dalam dunia thariqah dan di dalam ilmu tasawuf. Ungkapan sufistik menurut sebagian kalangan sufi merupakan cerminan dari kegelisahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Mereka mengekspresikan keadaan diri, getaran spiritual, lintasan hati, bisikan nurani, rasa kerinduan yang tidak bisa ditangkap atau dipenuhi dengan gambaran kata-kata atau istilah, karena gerakannya yang memang sangat cepat atau tidak ada padanan istilah di alam real sebagai bentuk gambaran konkret. Imam Al-Qushayri menjelaskan, saya melihat mereka berjalan di jalan kaum setelah tuntas menyelesaikan ilmu-ilmu syariat dan paham Al-Quran serta kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya lihat ungkapan-ungkapan mereka sangat lembut, sangat detail, dan sangat halus. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka nukil lebih menyelamatkan dan sangat proporsional. Mereka, kalangan ahli sufi, banyak memberikan faidah bagi dunia ilmu. Di antaranya adalah Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Kaum sufi dalam pemaparan istilah-istilah sufinya tidak perlu memakai gaya bahasa kiasan atau menutupi makna-maknanya. Mereka jika akan mengatakan kebenaran suatu hal, hampir tidak seorang pun kaum bijak yang menolaknya. Baik itu dari kalangan ulama sufi sendiri, atau kalangan ulama faqih, atau kalangan ulama Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka jika mengatakan sesuatu tidak pernah lepas dari dalil logika dan tidak bertentangan dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kalanya ungkapannya merupakan terjemahan berbagai rasa dan keadaan batin yang sudah matang, akan tetapi belum dipetik. Kemudian kami menisbatkannya pada makna hakikat, tasawuf atau kemakrifatan ahlullah. Ahlullah artinya orang yang hidupnya hanya
dan selalu diproyeksikan, ditunjukkan, diperuntukkan, dan dikorbankan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Inilah yang tidak diterima oleh sebagian besar ahlul ilm. Ketika kalimat-kalimat ahlullah diarahkan pada pemberian hidayah pada manusia atau untuk membuktikan keberadaan rahasia-rahasia kebahagiaan dan kemakrifatan dengan berbagai jalan yang memungkinkan manusia untuk melaluinya, maka mengapa kita harus berpaling atau berlindung pada bentuk-bentuk kalimat kiasan maupun sindiran? Lebih-lebih Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada seluruh alam. Tidak sesuatu pun setelah Al-Haq, tidak ada halangan untuk mewujudkan kata-kata baru dan ungkapan-ungkapan yang tidak memungkinkan bagi manusia untuk membaca maupun mendengarnya atau memahami dari esensi yang dimaksud. Karena setiap ilmu, cabang atau bidang pengetahuan apapun pasti memiliki kata-kata atau istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan sendiri-sendiri. Dari sisi ini memungkinkan bagi kita untuk menjelaskan dan menafsirinya. Akan tetapi, kami tidak akan bermaksud mengatakan bahwa pembicaraan kami terhenti sampai di sini, yaitu pada pos-pos jalan kami yang tercegah bagi orang lain untuk memahaminya. Artinya, kami tidak memaksudkan bahwa penjelasan ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, yaitu kelompok kami. Yang jelas, para sufi tidak akan memberikan jawaban ketika ditanya dengan mengatakan, yang kami maksud adalah seperti ini, tidak seperti itu. Jawaban ini jelas-jelas sangat membingungkan, yang memungkinkan sekali menciptakan prasangka buruk pada pemeluk Islam terhadap keseluruhan ahli thariqah. Mereka yang mengatakan demikian bukanlah ahli hakikat. Apa yang dikatakan tidak ada di dalam kitab suci Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika apa yang kami katakan benar, maka kami mengungkapkannya dengan apa yang diungkapkan Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan standar kami bahwa penelaahan istilah-istilah sufi pada tingkatan kematangan yang berbeda harus disentuh secara sempurna. Di samping kita juga harus menyadari bahwa di antara mereka terdapat kaum yang berbicara dan menulis dalam berbagai keadaan. Dalam berbagai keadaan batin yang berbeda-beda. Terkadang mereka mengatakan ketika mereka berada dalam kondisi al-mahwu, yaitu di mana orang tersebut atau salik tersebut dalam kondisi terhapus. Terkadang juga ada dalam hal sadar atau kondisi sadar. Terakhir kali Imam Ibnu Taimiyah menafsiri masalah ini dengan tanpa memberikan perlawanan. Tanggapannya jernih dan bersifat moderat. Beliau mengatakan, di sisi mereka ada yang kurus, ada juga yang gemuk. Di antara mereka terdapat ahli kebenaran, hakikat, kepahaman, dan makna-makna yang lembut. Ada juga yang jauh dari hal ini, yaitu yang dimaksud adalah kelompok yang tersesat. Inilah penafsiran beliau yang sempat direkam oleh murid tersayangnya, yaitu Ibnul Qayyim di dalam kitab Syarah Madarijus Salikin. Dia mengambil makna-makna tasawuf dengan ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimat yang diridhai oleh thariqah, oleh para ahli thariqah, juga diridhai oleh kelompok lainnya. Bahkan dia menjadikan lidah syariat yang suci dengan dibungkus makna-makna dan rasa batiniah mereka. Yang pertama, istilah di dalam
Tasawuf. Tradisi tasawuf adalah yang pertama waktu. Istilah waktu menurut ahli tasawuf. Hakikat waktu menurut ahli hakikat adalah kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Kejadiannya selalu digantungkan pada apa yang sedang terjadi. Peristiwa yang sedang terjadi merupakan waktu atau sambungan bagi peristiwa yang akan terjadi. Jika Anda mengatakan, penggalan pertama suatu bulan akan mendatangimu, maka kedatangan itu merupakan sesuatu yang akan datang. Sedangkan penggalan pertama suatu bulan adalah kejadian yang pasti sedang terjadi atau selalu terjadi. Jadi, penggalan pertama suatu bulan adalah waktu yang akan terjadi. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq, yaitu merupakan guru beliau, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata, waktu adalah apa yang engkau sedang di dalamnya. Berarti jika Anda sedang di dunia, maka dunia itu adalah waktumu. Jika Anda berada di ujung akhir waktu, maka di situ pula lah waktumu. Anda bergembira, maka gembira itu sendiri adalah waktumu. Anda bersedih, maka kesedihan itu juga waktumu. Maksud dari ini semua adalah waktu merupakan sesuatu yang mengalahkan dan yang menguasai manusia. Kebanyakan orang mengartikan waktu dengan sesuatu yang berada di putaran zaman. Suatu kaum pernah berkata, waktu adalah sesuatu di antara dua zaman, yakni masa lalu dan yang akan datang. Artinya mengapit waktu yang sekarang. Seorang sufi adalah anak zaman. Hal tersebut dikatakan oleh segolongan ulama sufi. Maksudnya adalah dia adalah orang yang sibuk dengan sesuatu yang diutamakan saat bekerja, menekuni sesuatu yang menjadi tuntutan-tuntutan hidupnya di saat sedang melaksanakannya. Dikatakan pula, kesibukan dengan hilangnya waktu lampau menyia-nyiakan waktu kedua. Kaum sufi juga mengartikan waktu sebagai sesuatu yang mempertemukan mereka secara kebetulan atau tanpa rancangan dari rantai zaman, atau durasi waktu yang dikendalikan oleh Al-Haq Allah Azza wa Jalla tanpa mereka bebas untuk memilihnya untuk diri mereka sendiri. Seseorang dengan hukum waktu, kata kaum sufi, artinya dia pasrah pada sesuatu yang gaib, yang tanpa punya kemampuan untuk memilihnya. Dia dalam sesuatu yang bagi Allah Ta'ala tidak memiliki masalah atau ketentuan dengan kebenaran syar'i. Jika demikian, penyia-nyiaan sesuatu yang engkau telah diperintahkannya, pemindahan sesuatu yang di dalamnya sudah ada ketentuan, dan meninggalkan perhatian pada sesuatu yang terjadi dari dirinya, karena pengurangan adalah bentuk sikap keluar dari agama. Waktu ibarat pedang, sebagaimana pedang yang mampu memenggal. Waktu, begitu pula dengan waktu. Dengan keberlaluan, waktu adalah kepastian, dan dengan sedang atau yang akan datang, waktu mengalahkan. Mata pedang itu amat lembut dan tajam. Keberadaannya memiliki fungsi ganda. Jika seseorang memperlakukannya secara lembut, maka ia akan selamat. Dan jika sebaliknya, ia akan tercerabut dari akarnya. Demikian pula dengan waktu. Bagi seseorang yang patuh pada hukum waktu, ia akan selamat. Dan bagi yang menentangnya, maka waktu akan berbalik menjadi bumerang dan melemparkan pemiliknya.
Barang siapa yang bekerja sama dengan waktu, maka waktu akan menjadi miliknya. Dan jika ia menghabiskannya, maka waktu akan memurkainya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Waktu adalah sesuatu yang membekukan dan dapat menggundulimu, namun tidak membantahmu." Artinya, seandainya waktu menghapus dan melenyapkanmu, maka seketika itu pula kamu pasti telanjang dan sirna. Namun, waktu tidak berbuat demikian. Waktu hanya mengambil sebagian usiamu, tidak menghapus keseluruhan hidupmu. Setiap hari yang lewat mengambil bagianku, mewariskan hati yang lelah dan duka kemudian berlalu. Sebagaimana penduduk neraka, jika telah matang kulitnya, maka akan dikembalikan seperti semula, agar mereka merasakan pedihnya siksa. Tidaklah orang mati beristirahat dengan kematiannya, tetapi kematian itu hanyalah sebuah kematian kehidupan sementara untuk hidup selamanya. Orang yang berakal adalah manusia yang mampu mempergunakan waktunya secara bijak. Jika waktunya cerah dan menegakkan, maka dia akan menegakkannya dengan syariat. Dan jika waktunya terhapus, maka yang mengalahkannya adalah hukum-hukum hakikat, yaitu suatu ungkapan yang mengartikan bahwa seseorang yang tenggelam dan hanyut dari kesadaran dirinya dan orang lain, maka dia disibukkan hanya dengan al-haq dan terlepas dari makhluk. Demikian terminologi daripada waktu. Lalu yang kedua, ada al-maqam. Istilah al-maqam ini juga digunakan oleh para ahli sufi. Imam Al-Qushairi melanjutkan di dalam kitab Ar-Risalahnya, al-maqam untuk selanjutnya menggunakan kata maqam dengan membuang kata al di depannya adalah sebuah istilah dunia sufistik yang menunjukkan arti tentang suatu nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seorang salik. Salik adalah seorang hamba merambah kebenaran spiritual di dalam praktek ibadah dengan melalui beberapa tingkatan mujahadahnya secara gradual dari suatu tingkatan laku batin menuju pencapaian tingkatan maqam berikutnya dengan sebentuk amalan yang memiliki sifat mujahadah tertentu. Sebuah pencapaian kesejatian hidup dengan pencarian yang tak kenal lelah, beratnya syarat, dan beban kewajiban yang harus dipenuhinya. Ketika itu, seseorang yang sedang menduduki atau memperjuangkan untuk menduduki sebuah maqam di dalam proses pencariannya harus menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam maqam yang sedang dikuasainya. Oleh karena itu, dia akan selalu sibuk dengan berbagai riyadhah. Seseorang tidak akan mencapai suatu maqam dari maqam sebelumnya, atau dari derajat sebelumnya, atau dari tingkatan sebelumnya, selama dia belum memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam tingkatan yang telah dia jalani. Hukum-hukum dan syarat-syarat maqam atau tingkatan yang hendak dilangkahinya atau yang sedang ditingkatkannya. Orang yang belum mampu bersifat qanaah atau seseorang yang berada dalam level maqam qanaah, yaitu kondisi batin yang puas atas pemberian Allah Ta'ala meski amat kecil. Jadi maqam qanaah adalah maqam di mana seseorang yang memiliki kondisi batin yang puas atas pemberian Allah Ta'ala meskipun pemberian dari Allah Ta'ala itu amat kecil. Orang yang belum bersifat qanaah, sikap pasrahnya tidak sah.
Orang yang belum mampu berpasrah diri pada Tuhan, penyerahan totalitas dirinya, kemuslimannya adalah tidak sah. Orang yang belum tobat, penyesalannya juga tidak sah. Dan orang yang belum wara'i atau bersikap hati-hati di dalam menjalankan hukum, penerapan hukum di dalam kehidupannya, maka kezuhudannya juga tidak sah. Berarti makom zuhud umpamanya tidaklah mungkin tercapai sebelum pelakunya itu sudah mewujudkan sikap wara'i atau sikap berhati-hati. Dengan kata lain, bahwa qanaah adalah merupakan syarat untuk tawakal, dan tobat adalah syarat untuk penyesalan, dan zuhud wara'i atau sikap berhati-hati itu adalah syarat dari kezuhudan. Maka dengan demikian zuhud itu tidaklah sah jika belum berhati-hati. Lalu juga sikap penyesalan itu tidak sah jika orang tersebut belum bertaubat. Inilah yang dimaksud dengan ketika seseorang berada pada tingkatan tertentu, maka dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan syarat-syarat makomnya. Makom arti yang dimaksud adalah penegakan atau aktualisasi suatu nilai moral, sebagaimana al-makhdul. Sebagaimana al-madkhul, yaitu tempat masuk. Penunjukan artinya memusat pada makna proses pemasukan, dan al-makhraj yaitu tempat keluar mengacu pada arti proses pengeluaran. Oleh karena itu, keberadaan makom seseorang tidaklah dianggap sah kecuali dengan penyaksian kehadiran Allah Ta'ala secara khusus dalam nilai makom yang diaktualkannya. Mengingat sahnya suatu bangunan perintah Tuhan hanya berdiri di atas dasar yang sah pula. Imam Al-Qushairi pernah mendengar dari Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, ketika Al-Wasiti memasuki kota Naisabur, beliau bertanya kepada para pengikut Abu Uthman, apa yang diperintahkan oleh guru kalian? Beliau memerintahkan kami supaya berpegang teguh pada sikap taat dan selalu memandangnya kurang meskipun sudah bersikap taat secara optimal, jawab mereka. Sebenarnya guru kalian hanya memerintahkan ajaran Majusi, sanggah Al-Wasiti. Mengapa dia tidak memerintahkan kalian peniadaan diri pada pengakuan aktualisasi ketaatan atau al-ghibah, dengan memandangnya sebagai pertumbuhan yang wajar dan tempat proses aliran ketaatan yang ternisbatkan hanya pada Allah Ta'ala? Sesungguhnya maksud Al-Wasiti berbicara demikian adalah untuk menjaga mereka dari sikap heran pada dirinya. Sikap heran pada dirinya sendiri karena sudah merasa menjalankan nilai-nilai ketaatan, yaitu ujub di dalam beribadah, supaya tidak tenggelam di dalam perasaan selalu kurang atau membiarkan gangguan kelembutan etika ibadah tetap berjalan. Itu adalah peniadaan diri dengan pengadaan diri Allah di dalam segala aktivitas. Lalu istilah yang selanjutnya adalah al-hal. Al-hal atau hal yang berarti bermakna keadaan, menurut kaum sufi adalah makna, nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis, tanpa ada unsur kesengajaan, tanpa ada upaya, tanpa ada latihan, dan tanpa ada pemaksaan. Sebagaimana rasa gembira, sebagaimana rasa sedih, sebagaimana rasa lapang, sebagaimana rasa sempit, rasa rindu,
rasa gelisah, rasa takut, rasa gemetar, dan yang lain sebagainya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan pemberian, sementara makom atau tingkatan adalah hasil dari usaha dari sang salik. Hal atau keadaan datang dari yang ada dengan sendirinya, sementara makom terjadi karena pencurahan, perjuangan yang terus-menerus. Pemilik makom memungkinkan untuk menduduki makomnya secara konstan, sementara pemilik hal sering mengalami naik turun atau berubah-ubah keadaan hatinya. Salah seorang guru sufi berkata, hal itu ibarat kilat. Jika hal itu tetap, maka dia akan menjadi suara hati. Para guru sufi menyatakan bahwa hal, sebagaimana namanya, menunjukkan arti tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah tentang rasa, arti tentang nilai, arti tentang getaran yang menguasai hati lalu kemudian hilang. Di dalam syair dikatakan, seandainya hal tidak menguasai hati, maka dia tidak dinamakan hal. Setiap yang bersifat keadaan, pasti dia hilang atau bergeser. Lihatlah bayang-bayang, ketika sesuatu berhenti, dia selalu menjadikannya berkurang. Ketika sesuatu itu memanjang. Sementara kaum lain memberi isyarat tentang ketetapan dan kestabilan hal, yaitu keadaan. Mereka mengatakan sesungguhnya hal atau keadaan ketika tidak bersifat tetap dan berturut-turut, maka dia disebut kilasan cahaya. Pemiliknya tidak sampai pada hal atau pada keadaan. Ketika sifat itu menjadi kesenantiasaan, maka dia akan dinamakan sebagai hal atau sebagai keadaan. Sedangkan Abu Uthman Al-Hirri berpendapat bahwa apa yang didirikan Allah Ta'ala kepadaku di dalam suatu hal atau suatu keadaan, lalu aku tidak menyukainya, maka itu menunjukkan adanya kesenantiasaan ridha, sementara ridha termasuk jumlah hal atau jumlah keadaan. Dalam hal ini perlu dikatakan adalah seseorang yang apabila menunjukkan adanya ketetapan hal atau keadaan, maka benar apa yang dikatakannya. Maknanya kandungan hal menjadi minumannya, sehingga dia terdidik di dalam makna tersebut. Namun bagi pemiliknya hal tersebut justru merupakan cobaan yang tidak konstan, di mana pelampauannya itu akan menjadikan hal atau kondisi atau keadaan sebagai minumannya. Jadi tidak lagi menjadi cobaan atau tidak bersifat sebagai cobaan, akan tetapi pakaian atau sifat. Jika beberapa hal tersebut masih tetap merupakan cobaan, maka pemilik hal akan terus mendaki ke tingkat beberapa hal lain yang lebih halus, sehingga dia akan selalu dalam proses pendakian. Lalu istilah yang lainnya adalah ada al-qabdu dan al-bastu. Dua istilah tersebut merupakan dua keadaan atau dua hal. Al-qabdu dan al-bastu merupakan dua keadaan pada seorang salik, pada batin salik setelah seorang hamba terjauhkan, telah melampaui dalam pendakiannya. Dan dua keadaan yang lain, yang hal, yaitu al-khauf, keadaan khauf atau keadaan rasa takut sang hamba tersebut, dan roja atau keadaan harap si hamba tersebut. Maka al-qabdu, yaitu perasaan tercekam yang melebihi ketakutan seorang hamba, membuat dirinya seolah-olah tergenggam dalam bayangan kebesaran dan ancaman Allah Ta'ala. Bagi seorang yang telah mencapai derajat ma'rifat atau al-arif, kedudukannya sama dengan al-khauf bagi seorang musta'nif, yaitu seorang pemula. Musta'anib adalah istilah bagi seorang hamba yang baru menjalani laku batin, atau yang baru memasuki dunia sufi, atau yang baru memasuki dunia thariqah. Demikian halnya dengan al-bastu bagi al-arif, kedudukannya sederajat dengan ar-roja bagi al-musta'anif. Adapun perbedaan antara al-qabdu dan al-bastu,
Dan al-khauf dan ar-raja terletak pada tingkat kualitas dan kuantitas pendakian seorang hamba dalam pencapaian derajat ma'rifatullah. Al-khauf merupakan sesuatu yang hanya terjadi di masa yang akan datang. Mungkin ketakutannya, al-khauf, itu berupa kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang dicintainya atau kehadiran sesuatu yang ditakutinya. Demikian pula dengan ar-raja. Kejadiannya berupa keinginan atau cita-cita akan terwujudnya sesuatu yang dicintainya atau diharapkannya, atau mewaspadai dengan harapan hilangnya sesuatu yang dibenci dan keterpeliharaan al-musta'nif dari yang dibencinya. Sedangkan al-qabdu merupakan makna atau nilai spiritual yang terjadi pada saat kejadiannya. Bukan masa yang akan datang dan lampau, akan tetapi sekarang, yaitu saat sesuatu itu terjadi. Hal tersebut berlangsung. Hal itu juga berlaku pada al-bastu. Orang yang mengalami al-khauf dan ar-raja, hatinya akan selalu bergantung dalam dua keadaan pada sesuatu yang akan terjadi atau yang dimaksudkannya. Sedangkan orang yang mengalami al-qabdu dan al-bastu, waktunya diambil dengan kehadiran al-warid. Al-warid yaitu sesuatu yang datang atau kehadiran suasana batin yang mendominasi jiwa seseorang. Seperti rasa al-qabdu dan al-bastu itu sendiri. Dalam proses berikutnya, sifat-sifat orang yang mengalami al-qabdu dan al-bastu berbeda-beda menurut perbedaan di dalam al-hal atau di dalam kondisi. Barang siapa yang kehadirannya al-warid, maka dia diwajibkan menjadi genggaman, namun masih tetap terbenam pada sesuatu yang lain, karena dia belum memenuhinya. Sementara orang yang terkondisikan di dalam genggaman atau tercekam dalam ketakutan yang sangat karena Allah atau al-qabdu, maka dia tidak akan terbenam atau terpengaruh pada selain yang hadir, yaitu al-warid di dalam hatinya. Karena keseluruhan dirinya sudah terambil atau terkuasai dengan kehadiran yang hadir, yaitu berupa rasa ketakutan atau al-qabdu, atau al-qabdu yang menguasai jiwa seseorang secara total, membuatnya tidak terpengaruh dengan ketakutan bentuk lain selain Allah Ta'ala, sehingga dirinya sepenuhnya terkuasai oleh sifat qabidnya Allah, yaitu Allah Sang Maha Penggenggam. Demikian pula dengan hamba yang terlapangkan atau al-mabsut. Dalam kondisi demikian, lapangan atau kegembiraan yang memperluas atau melapangkan kemakhlukannya tidak membuatnya merasa jijik pada sesuatu. Di matanya segalanya terasa lapang dan menyenangkan. Hamba yang telah mabsut tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang berkaitan dengan hal atau dengan keadaan yang mengkondisikan suasana batinnya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, sejumlah orang pernah mengunjungi Ali Abu Bakar Al-Qahdi. Beliau adalah seorang ulama. Sejumlah orang pernah mengunjungi. Beliau adalah seorang ulama sufi yang zahid. Beliau mempunyai seorang putra laki-laki yang mengambil sesuatu yang biasa diambil oleh anak-anak, yaitu sesuatu berupa yang jelek akan tetapi halal. Anak ini sedang berada di pintu masuk ketika dia tenggelam dalam permainan bersama kawan-kawannya. Pengunjung tersebut terenyuh dan prihatin melihat keadaan Al-Qahti. Lalu kemudian pengunjung tersebut bergumam di dalam hatinya, miskin. Guru ini benar-benar miskin. Bagaimana mungkin dia sampai tega menguji anaknya dengan sesuatu yang jelek, yaitu yang menyakitkan dan yang memberatkan. Begitu masuk di kediaman Al-Qahti, pengunjung itu tidak menemukan satupun alat penghibur atau sarana dan fasilitas hidup di dalamnya. Tidak ada perabotan rumah tangga yang
di luar kebutuhan-kebutuhan yang vital, sehingga membuatnya bertambah heran dan berkata, sungguh aku menjadikan diriku sebagai tebusan bagi orang Al-Qahti, bagi orang seperti Al-Qahti ini, yang gunung pun tidak akan mampu untuk mempengaruhinya. Lalu kemudian Al-Qahti menjawab, sesungguhnya kami dalam kehanyutan beribadah telah dibebaskan dari belenggu ketergantungan hati kami terhadap sesuatu. Di antara unsur-unsur terdekat yang mengharuskan kehadiran suasana al-qabdu adalah kehadiran al-warid. Mungkin berupa kesadaran emosional keagamaan atau suasana batin yang menyiratkan kesan makna khauf, menyiratkan makna segan dan tercekam terhadap Allah Ta'ala pada hati seorang hamba, yang memunculkan isyarat kecaman, yaitu teguran dan kritikan terhadap diri sendiri dalam rangka penyempurnaan kehidupan keagamaannya, atau sebagai lambang atau isyarat perbaikan moral, kritikan diri yang melangkah pada perbaikan diri hamba, sehingga dalam hati tidak terjadi lagi keharusan al-qabdu, mengalami peningkatan makom setelah al-qabdu. Kadang-kadang beberapa al-warid yang mengharuskan kehadiran isyarah, makna ataupun dorongan pendekatan diri pada Allah Ta'ala, atau kelembutan, kepekaan rasa dan kelapangan dapat memunculkan terjadinya al-bastu, yaitu rasa lapang di dalam hatinya. Karena itu dalam rantai kesatuan rasa, kehadiran al-qabdu adalah rasa tercekam hatinya. Kehadiran rasa, kehadiran al-qabdu bagi setiap hamba terjadi menurut sifat al-bastu'nya. Begitu juga dengan al-bastu, kehadirannya tergantung daripada al-qabdu. Terkadang pula al-qabdu yang terbentuk berdasarkan suatu sebab oleh pemiliknya atau salik yang mengalaminya, tidak diketahui apa bentuk sebab dan apa yang mewajibkannya terhadap kehadiran al-qabdu itu sendiri di dalam hatinya. Maka bagi salik yang mengalami semacam ini seharusnya bersikap pasrah pada keadaan dan membiarkan rasa al-qabdu mengkondisikan hatinya hingga waktu berlalu. Karena jika dia memaksa untuk menghilangkannya atau melompati waktu dengan berpindah pada makom berikutnya, sementara makom yang sedang terjadi pada dirinya belum terkuasai dengan benar, makom tersebut bisa terkuasai dengan benar ketika hancurnya al-qabdu dengan penentuan alternatif yang dikehendakinya sendiri. Maka rasa al-qabdu akan semakin bertambah. Bahkan sikap pemaksaan semacam ini termasuk etika sufi yang buruk. Sebaliknya, jika dia pasrah pada hukum waktu, maka secara pelan dan pasti al-qabdu itu akan hilang, karena Allah Ta'ala telah berjanji di dalam firman-Nya, Wallahu yuqbiddu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan Allah Ta'ala zat yang menggenggam, yaitu al-qabid, dan yang melapangkan, yaitu al-basit. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Makom al-bastu seringkali datang secara tiba-tiba dan spontan. Dia datang dan menubruk sang salik secara tak terduga, sehingga tidak diketahui apa sebabnya. Al-qabdu bergerak menguasai dan memberikan inspirasi salik yang didatanginya. Karena itu bagi salik yang mengalami semacam kondisi ini, sebaiknya diam dan menjaga serta meniti-niti perilaku batinnya juga zahirnya. Karena pada saat demikian dia mengalami goncangan batin dan kekhawatiran yang sangat besar. Karena itu ajaran sufi mengajarkan supaya hati-hati dan waspada pada tipu daya hati atau rasa yang halus dan samar. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh segolongan kaum sufi, telah dibukakan padaku pintu al-qabdu, lalu aku tergelincir pada kekeliruan sehingga menutupi makomku. Karena itu diamlah di makom al-bisat dan waspadailah.
kegembiraan yang meluap-luap atau yang tidak terkontrol. Ahli hakikat mengkategorikan dua keadaan ini, al-qabdu dan al-bastu, adalah sebagai bentuk gangguan atau suatu proses penyucian diri yang mesti dilalui, yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi dari bahaya keduanya. Karena keduanya bersandar pada apa yang di atasnya, yaitu proses kelanjutannya berupa leburnya diri salik dan masuk dalam alam hakikat yang penuh dengan krisis dan bahaya. Yang dimaksud dengan penuh krisis dan bahaya adalah karena banyaknya tipu daya hati yang amat lembut yang tidak dan sulit sekali untuk diketahui. Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala berkata, al-khawf yang hadir dari Allah Ta'ala menggenggamku dalam ketercekaman, dan ar-raja darinya melapangkanku. Al-khawf menjadikan al-qabdu dan ar-raja membentuk al-bastu. Sedangkan hakikat mengumpulkan aku, yaitu menyatukan diri, penyatuan diri, dan al-haq memisahkanku, bastu dengan roja, berharap karenanya. Maka dia menolakku, melemparkanku kepadaku. Jika dia mengumpulkanku dengan hakikat, maka dia menghadirkanku atau menghadiriku. Dan jika dia memisahkanku dengan al-haq, dengan kebenaran Allah Ta'ala, dengan Tuhan itu sendiri, maka dia mempersaksikanku pada selainku sehingga menutupiku. Dia adalah Allah, Zat yang maha luhur, Tuhan dalam segala hal yang menjadi penggerakku tanpa memegangiku, juga mampu berbuat kasar kepadaku tanpa berjinak-jinak. Saya dengan kehadiranku merupakan selezat-lezatnya makanan akan keberadaanku, maka kelenyapanku dariku akan menjadikan kenikmatanku, dan kesirnaanku menjadikan kelegaanku. Adapun istilah al-haibah dan al-anasu, kedua makom ini atau kedua tingkatan ini berada di atas derajat atau makom al-qabdu dan al-bastu yang sudah barusan dijelaskan. Sementara al-qabdu berada di atas al-khawf dan al-bastu, di atas tingkatan ar-roja. Al-haibah lebih tinggi daripada al-qabdu, al-anasu lebih sempurna daripada al-bastu. Kurang lebih tingkatan-tingkatannya adalah al-khawf dan ar-roja, takut dan harap. Lalu kemudian tingkatan selanjutnya adalah al-qabdu dan al-bastu. Al-qabdu tercekam dan terlapangkan. Lalu kemudian tingkatan selanjutnya adalah al-haibah dan al-anasu. Jadi al-haibah ini adalah di atas daripada al-qabdu, al-qabdu di atas daripada al-khawf. Sementara al-anasu di atas daripada al-bastu, al-bastu di atas daripada ar-roja. Hakikat haibah adalah kesirnaan, dan setiap salik yang mengalami haibah atau haib pastilah sirna atau gaib. Orang-orang yang mengalami haibah, kehaibahannya akan berbeda-beda menurut perbedaan mereka dalam kegaibannya. Sementara hakikat al-anasu adalah muncul, bangun, sadar bersama al-haq. Ketika salik yang mengalami kesadaran atau mengalami al-anasu akan bersinar dan bangkit sebagaimana bunga yang sedang mekar. Kemudian mereka berbeda-beda pada tingkat kesadarannya menurut perbedaan mereka dalam minuman serapan rohani. Oleh karena itu tidaklah heran bila kaum sufi mengatakan bahwa paling rendahnya tingkat kedudukan al-anasu adalah apabila yang mengalaminya dilemparkan ke api neraka, apalagi api dunia. Kemesraannya, al-anasunya bersama Allah Ta'ala tidak akan terkeruhkan, tidak akan terpengaruh oleh panasnya api tersebut. Imam Al-Junaid rahimahullah Ta'ala berkata, saya pernah mendengar Asyiri
berkata, seorang salik akan sampai ke batas al-anasu, ditandai dengan jika wajahnya dihantam sebilah pedang, maka dia tidak akan merasakan apapun. Di dalam hatiku ada sesuatu, sehingga tampak bagiku bahwa semua perkara harus seperti demikian, yaitu sekiranya rasa dan kesadaran menunjukkan bahwa kesempurnaan, ketenggelaman diri bersama Allah Ta'ala akan menghilangkan semua rasa yang berkaitan dengan nafsu. Ahmad bin Qatil al-Aqi menyatakan bahwa saya pernah mengunjungi As-Sibli. Ketika itu beliau sedang mengelupasi rambutnya dari arah alis dengan penjepit logam. Dengan penjepit logam yang kasar dan yang tumpul. Lalu saya katakan kepada beliau, wahai Tuan, memang Anda sendiri yang melakukan ini, akan tetapi rasa pedihnya memantul kepadaku. Kemudian Asyibli menjawab, celakalah kau. Hakikat yang tampak, entitas kepedihan semu kepadaku, tidak saya rasakan. Dan hakikatku yang zahir itu seperti ini, yaitu pengelupasan rambut. Sedangkan saya masuk dan tenggelam dalam kepedihan di hatiku. Sehingga saya hanya merasakan kepedihan batin. Pedih karena cinta, pedih karena rindu dan takut pada Allah Ta'ala yang membuat kepedihan zahir tertutup dariku. Maka saya tidak menemukan kepedihan itu. Kepedihan tidak tertutup dariku, dan aku tidak mempunyai kemampuan untuk merasakannya. Al-haibah dan al-anasu memiliki keadaan. Memiliki keadaan jika keduanya tampak atau muncul, maka ahli hakikat mengkategorikannya sebagai kekurangan karena adanya perubahan pada diri sang salik. Sementara ahli tamkin adalah golongan yang telah mencapai kestabilan rohani, tidak terpengaruh oleh berbagai rasa seperti rasa haibah dan anasu. Tentu posisinya lebih tinggi di atas ahlu taghayyur, yaitu golongan yang hatinya belum stabil dan masih terpengaruh oleh kemunculan berbagai rasa, masih terpengaruh oleh khauf, masih terpengaruh oleh haibah, masih terpengaruh oleh anasu dan yang lainnya. Mereka, ahli tamkin, keberadaan menjadi sirna di mata keberadaan yang ada, sirna di mata ahli zahir. Maka baginya tidak ada haibah, tidak pula ada anasu. Mereka tidak memiliki kesadaran dan rasa. Sebuah hikayat terkenal dari Abu Sa'id al-Kharaj menuturkan, ketika saya di tengah gurun Sahara yang sepi, saya mendendangkan tembang kerinduan. Saya datang tidak tahu di padang mana saya berada, selain apa yang dikatakan manusia tentang diri dan jenis saya. Saya datang ke negeri jin dan manusia, tetapi tidak saya jumpai seorang jiwa pun yang mampu mendatangi jiwa saya. Lalu kemudian saya, Abu Sa'id al-Kharaj, mendengar suara tanpa wujud yang membisiki telinga batin saya dengan mengatakan, wahai orang yang melihat sebab-sebab yang lebih tinggi keberadaannya, bergembira di padang sesat yang dekat dan di alam manusia. Seandainya kamu hakikatnya masuk ahli wujud, niscaya kamu pasti lenyap dari alam semesta. Arash dan kursi, kamu tanpa hal bersama Allah pasti stabil, jumeneng, sehingga kamu terpelihara dari kenang-kenangan yang dimiliki bangsa jin dan manusia. Demikian terminologi istilah-istilah tasawuf yang bisa disampaikan untuk saat ini. Insyaallah kita akan sambung kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata atau kalimat saya mengandung kesalahan, hal tersebut merupakan kebodohan saya dan kesalahan saya mohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika penjelasan saya mengandung kebenaran, maka kebenaran tersebut datang dan berasal dari Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali
pada terminologi dunia tasawuf, insyaallah akan membahas tentang at-tawajud, al-wujud, dan al-wujud, yaitu tingkatan-tingkatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.